Klub tajir Arab Saudi tikung MU untuk transfer Moise Kean. Kabar kurang menyenangkan datang untuk Manchester United. Moise Kean, striker incaran mereka, dikabarkan kini menjadi target serius Al Hilal. MU memang sedang fokus mencari striker baru. Ruben Amorim menilai skuadnya membutuhkan penyerang tambahan untuk memperkuat lini depan. Salah satu nama yang belakangan dikaitkan dengan setan merah adalah Moise Kean. Striker Fiorentina itu disebut menarik minat MU berkat performa tajamnya di Serie A. Namun, menurut laporan Matteo Moretto, MU berisiko kehilangan pemainnya. Pasalnya, Al Hilal dikabarkan sedang serius mendekati Kean. Laporan menyebutkan bahwa Al Hilal benar-benar serius memburu tanda tangan Kean musim panas ini. Klub Saudi Pro League itu masih mencari pengganti Neymar, yang hengkang awal tahun lalu. Pelatih baru mereka, Simone Inzaghi, mengusulkan nama Kean sebagai solusi. Inzaghi menilai mantan striker Juventus itu memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk membuat Al Hilal semakin sulit dihentikan musim depan. MU harus waspada, karena Al Hilal dikabarkan siap memberikan penawaran menggiurkan untuk Kean. Klub kaya raya itu disebut akan menggaji Kean berkali-kali lipat dari apa yang ia dapatkan di Fiorentina. Dibandingkan dengan usulan MU, tawaran Al Hilal jauh lebih menguntungkan secara finansial. Hal ini membuat mereka unggul dalam perburuan tanda tangan sang striker. Baik Manchester United maupun Al Hilal harus merogoh kocek dalam-dalam jika ingin merekrut Kean. Striker berusia 24 tahun itu memiliki klausul rilis sebesar 52 juta euro, dengan batas waktu hingga tanggal 15 Juli mendatang. Tawaran 1,7 triliun rupiah Manchester United ditolak Real Madrid. Manchester United kembali gigit jari lagi dalam perburuan pemain di bursa transfer musim panas 2025. Meski sudah mengajukan penawaran mewah, MU harus menerima kenyataan ditolak mentah-mentah, kali ini oleh raksasa La Liga, Real Madrid. Menurut laporan jurnalis Spanyol Eduardo Inda pada pertengahan Juli tahun 2025, MU tertarik merekrut gelandang Real Madrid Aurelien Tchouameni. Setan Merah sudah mengajukan penawaran resmi untuk pemain berusia 25 tahun itu di musim panas 2025 ini. Penyebab Real Madrid berani menolak tawaran gila MU ini adalah pelatih baru Xabi Alonso. Ex-pemain Liverpool itu masih membutuhkan tenaga pemain asal Prancis tersebut, sehingga meminta klub tak melepasnya ke MU. Alonso merasa Tchouameni akan menjadi sosok penting di lini tengah Real Madrid, sehingga tidak mau kehilangannya di bursa transfer musim panas 2025. Namun masih belum diketahui bagaimana tanggapan Tchouameni akan tawaran dari MU. Pasalnya, persaingan di lini tengah Real Madrid begitu ketat, ada Jude Bellingham dan Federico Valverde yang menjadi pesaing. MU melirik Tchouameni karena butuh tambahan pemain tengah. Mereka baru saja melepas gelandang senior Christian Eriksen. Pemain asal Denmark tersebut tidak diperpanjang kontraknya oleh MU saat habis tanggal 30 Juni lalu. Tchouameni juga disiapkan menjadi penerus gelandang bertahan Casemiro. MU berniat melepas pemain asal Brasil itu, karena merupakan salah satu penerima gaji terbesar di skuad asuhan Ruben Amorim saat ini. Sejauh ini baru bisa mendapatkan satu pemain baru untuk menghadapi musim 2024-2025. Mereka merekrut pemain depan Matescunya dari Wolverhampton Wanderers dengan mahar mencapai 62,5 juta pound sterling. Sebelumnya MU juga menerima kenyataan pahit sulit merampungkan transfer Bryan Mbeumo dari Brentford. Sudah 3 kali tawaran diajukan oleh The Red Devils untuk pemain asal Kamerun tersebut tapi selalu ditolak oleh Brentford. Marcus Rashford muncul di Carrington lewat pintu belakang, ada agenda apa? Marcus Rashford kembali menjadi sorotan publik Manchester United. Pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, sore waktu setempat, penyerang berusia 27 tahun itu tertangkap kamera saat memasuki kompleks latihan Carrington dengan mengendarai mobilnya. Rashford tercatat tiba sekitar pukul 16.47, hanya berselang 8 menit setelah manajer MU, Ruben Amorim, meninggalkan lokasi. Kehadirannya tersebut terekam oleh sejumlah jurnalis, termasuk dari Manchester Evening News. Yang menarik, Rashford memilih masuk melalui pintu belakang, berbeda dengan Amorim yang keluar lewat pintu utama. Hal ini langsung memunculkan berbagai spekulasi.
apakah keduanya baru saja melakukan pertemuan tertutup. Namun, kabar itu langsung dibantah oleh sumber internal Manchester United. Mereka menegaskan bahwa Rashford datang murni untuk menjalani latihan individu, seperti yang rutin dilakukannya selama pekan ini, tidak ada pembicaraan soal masa depannya di klub. Saat ini, Rashford berada dalam situasi yang belum jelas. Setelah dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari lalu, ia gagal menunjukkan performa meyakinkan. Villa pun memilih untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai 40 juta pound, sehingga Rashford kembali ke Old Trafford tanpa kejelasan peran. Keadaan semakin rumit karena Rashford kini kehilangan nomor punggungnya. Nomor 10 yang selama ini identik dengannya telah diberikan kepada rekrutan baru MU, Matheus Cunha. Langkah ini dianggap sebagai sinyal kuat bahwa Rashford tidak termasuk dalam rencana Ruben Amorim untuk musim 2025-2026. Hubungan antara Rashford dan Amorim sendiri kabarnya mulai merenggang sejak Desember lalu, ketika sang manajer mencoret Rashford dari skuad untuk laga derby Manchester di Etihad. Sejak saat itu, Rashford belum pernah lagi tampil membela MU di laga resmi. Kembalinya Rashford ke Carrington memang menimbulkan tanda tanya, namun bukan berarti ia akan bertahan di klub. Di balik layar, pemain jebolan Akademi MU itu dikabarkan tengah mencari klub baru untuk melanjutkan karirnya musim panas ini. Beberapa klub luar Inggris disebut-sebut berminat menggunakan jasanya, meski hingga kini belum ada pendekatan yang benar-benar konkret. Tidak sakit hati, Scott McTominay doakan Manchester United lekas bangkit. Scott McTominay menunjukkan sikap profesional yang patut diacungi jempol. Meski sudah hengkang dari Manchester United, gelandang yang kini membela Napoli itu tetap mendoakan mantan klubnya bisa kembali berjaya. McTominay adalah produk asli Akademi Setan Merah yang diorbitkan Jose Mourinho ke tim utama. Selama bertahun-tahun, pemain asal Skotlandia ini menjadi bagian penting skuad MU. Namun musim lalu, manajemen MU membuat keputusan mengejutkan dengan melepas McTominay ke Napoli. Padahal, sang pemain dikabarkan masih ingin bertahan di Old Trafford. Yang mengejutkan, alih-alih sakit hati, McTominay justru menunjukkan kedewasaannya dengan tetap mendukung mantan klubnya. Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Sports, McTominay mengungkapkan tidak ada dendam atas keputusan MU menjualnya. Manchester United akan selalu menjadi klub spesial bagi saya. Saya menghabiskan 22-23 tahun hidup saya di sini, ujar sang gelandang dengan penuh penghargaan. Saya selalu mengharapkan yang terbaik untuk Manchester United, karena klub ini sudah menjadi bagian dari hidup saya. McTominay menyadari betul bahwa Setan Merah sedang mengalami masa sulit, namun ia optimistis mantan klubnya bisa segera bangkit. Ia mendoakan Setan Merah bisa kembali ke performa terbaik mereka dan meraih banyak trofi juara di masa depan. Saya selalu berharap klub ini meraih kesuksesan besar. Saya akan menjadi salah satu orang yang paling berharap mereka mendapatkan hal-hal baik, tuturnya penuh semangat. Sementara MU masih berjuang bangkit, McTominay justru sedang menikmati puncak kariernya di Serie A. Musim lalu, ia menjadi salah satu aktor penting kesuksesan Napoli meraih Scudetto, bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik liga. Prestasi yang membuktikan kualitasnya sebagai gelandang kelas atas.